Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, fayyayal hadirun mustaminal kiram rahimakumullah. Sama-sama yang kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Ustaz Zul Firman Ramlan Al-Maidani dari Medan ya, yang alhamdulillah hari ini bersama kita dalam rangka kita melakukan tahapan-tahapan kita naikin tangga-tangga menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kepada santri-santri yang hebat-hebat, masalah ya, santri-santri yang semoga dirindukan oleh surga, dirindukan oleh Allah dan Rasulullah ya. Dan semoga nanti kebersamaan kita hari ini ya, nanti kan kalau kita sama surga, benderanya yang bawa Burini. Ingatnya tuh bendera GLC, SQC, Wusto. Nanti lihat ya, jangan sampai keliru. Jelas Ustaz. Nanti salah kamar suruh keluar lagi. Burini lihat, Burini mana nih? Burini yang tinggi ya, bendera. SQC, Wusto gitu ya. Semoga kita itu begini karena kita pengen berprasangka baik kepada Allah. Kemarin di pesawat ketika ada itu Ustaz ngobrol sama beliau, saya kok hari ini kok prasangka baik sama Allah ya, kok rasanya Allah sayang banget sama aku ya. Ustaz bilang gitu sama beliau, sayang banget gitu. Sehingga tahapan-tahapan nyampe sini itu kan kita melewati tangga-tangga, naik ke lantai 3, turun 3, 2, 1, naik turun sampai akhirnya jam 4 bisa berangkat ke sini. Dan itu karena kalau dikasih dan kalau jam 3 belum selesai urusan, Ustadz besoknya berangkatnya, hari Sabtunya gitu ya. Salam ya, monggo. Selanjutnya sengaja hari ini sebagaimana kelas Sabtu kemarin, karena ini adalah perdana kelas tajwid ya. Ustaz berikan pengantar sebentar, boleh? Boleh. Iya, baik. Kembali Ustaz mengajak kepada panjenengan semua, mari kita teguhkan diri kita semua sebagai abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur sedalam-dalamnya atas semua fadilah, karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Hingga hari ini Allah masih memberikan nikmat ya, kita dikumpulkan dalam kebaikan. Karena sudah banyak yang tercecer di tengah jalan, betul? Betul. Iya. Kok bahasanya bisa? Betul gitu. Kayaknya ini dari KL gitu ya. Padahal cuma 2 hari di sana ya, di dunia, tapi sampai surga firdaus kala amin. Nanti kita bertetanggaan ya. Kalau pagi belajar di Nabawi sama Ustadz di surga, kalau sore belajar Quran sama beliau gitu ya. Nikmat banget rasanya gitu ya. Ya. Terus kemudian kita bersyukur pula bahwa hari ini atas nikmat Allah kita diberikan karunia iman wal Islam dan juga asyihah wal farah, kesehatan dan waktu luang, sehingga Allah meringankan langkah-langkah kaki kita, meringankan ayunan tangan kita untuk berada di majelis ini. Berarti kalau kita berada di sini dalam rangka untuk muasyarah bil Quran, kita itu berinteraksi dengan Quran, mendekat dengan Quran. Kalau kita muasyarah bil Quran, mendekat dengan Quran, maka kita nanti akan semakin muasyarah billah. Jadi kalau kita berinteraksi dengan Quran sama dengan kita itu berinteraksi dengan Allah. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi Quran itu lafaz Allah langsung. Surat cinta yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Gitu ya. Maka kita ingat kisah ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, Nabi Adam kelaparan.
ya Allah saya lapar. Maka Allah mengirimkan Jibril. Jibril, bawalah kerbau, 2 kerbau dari surga, turunkan ke bumi. Maka mulailah membajak. Ketika membajak itu apa yang terjadi? Ada satu kerbau yang tidak jalan. Akhirnya pakai cemati dipecahkan. Ya. Ternyata Allah memberikan kekuasaan kepada kerbau ini untuk bicara. Wahai Adam, kenapa engkau memukulku? Nabi Adam mengatakan, karena engkau membangkang kepadaku. Jadi kemudian kerbau ini berkata, gimana perkataannya? Kenapa aku sekali aja membangkang kepadamu, kau memukulku? Tidakkah kau ingat bahwa engkau pernah membangkang kepada Allah sekali dan Allah tidak pernah memukulmu? Sampai itu langsung dia menangis, Nabi Adam. Kemudian dia teringat, langsung dia benar-benar berjanji dia akan terus menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta ini. Maka kalau kita berinteraksi dengan Quran, maka sama dengan kita ini adalah namanya salik, seorang hamba yang sedang menuju kepada Allah, seorang hamba yang menuju kepada Allah. Dan kesempatan ini adalah fadhil azimah. Fadilah itu keutamaan, azimah itu agung atau tinggi. Dan ketika Allah memberikan fadilah itu, Allah itu memilih, gitu ya. Masih ingat? Ya, jadi kalau kita itu dihadirkan oleh Allah di majelis Quran, sama dengan kita mendapatkan fadilah al-azimah. Fadilah keutamaan azimah itu besar. Allah itu berikan fadilah azimah kepada siapa yang Allah pilih. Jadi tidak semuanya dapat. Maka kalau kita berkumpul di sini, kita bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Rabbi, gitu ya. Kasih sayangmu ternyata besar sekali buat hambamu ini. Di antara mereka yang hari ini ya berkutat dengan hal-hal yang berbau dunia dan nafsu dan syahwat, mereka itu memuaskan hidup kefanaan mereka. Hari ini kita itu menata hati kita dan mengkonsep bagaimana meraih kehidupan yang lebih baik di kampung akhirat nanti. Maka ketika hari ini kita berkumpul di sini, sekali lagi ini adalah masa-masa yang bahagia dan menyenangkan hati kita. Hati kita jadi tentram, gitu ya. Pikiran kita jadi jernih. Bahkan hari ini adalah merupakan apa? Raudhatul fi min raudhatul jannah. Ini adalah taman di antara taman-taman surga. Maka Ustaz berpesan, boleh? Boleh. Ya, jadi gini loh, dalam agama ini, Ustaz kan bapak kalian toh? Boleh seorang bapak memberikan pesan sama anaknya? Walaupun usianya Ustaz masih anak-anak, kalau ibu-ibu sudah para tua, kan jarak kita jauh ya. Ya, Ustaz masih kecil, ibu-ibu sudah besar, gitu ya. Maka tapi hari ini perannya Allah ternyata qadarullah ya, takdirnya Ustaz perannya sebagai bapak dalam agama ini ya. Maka pesan pertama, karena ini harapkan Ustaz pernah menyampaikan ya, nanti metode kemarin kita perbaharui gitu ya, metode belajar Quran kita di Cahayaku ini gitu ya. Walaupun terus ya yang namanya dalam kebaikan itu ya, kalau kita melakukan kebaikan itu dalam kitab Asy-Syifat Asy-Syafa, setan itu akan gemes, setan itu akan sibuk untuk menggoda kita dengan 2 cara. Cara pertama meremehkan, cara yang kedua adalah dibuat kalau dia itu sungguh-sungguh maka dibuat dia berlebihan. Setan tidak peduli dari cara mana setan akan berhasil. Maka nanti kalau tidak ada dinamika, ada ujian, itu adalah sebuah keniscayaan. Sesuai kepastian kita kalau dalam kebaikan ada ujian. Menetapi al-haq itu diuji. Ujian itu apa? Biar kita itu tingkat haknya lebih tinggi. Coba kalau nggak diuji, kita haknya di bawah terus. Ya, kita di dalam kebenaran tapi tangganya 1 terus. Kita pengennya kan tangganya sampai tangga 100. Kenapa? Karena apa? Surga itu tingkatnya ada 100 tingkat. Kita pengennya kan gitu. Makanya standar seorang mukmin itu tinggi kalau berdoa, ya Allah, alangkah indahnya hati ini ya Allah, jika Engkau memasukkan hamba ke dalam surga Firdausmu. Begitu doanya, kata disuruh oleh Nabi. Kita nggak boleh berdoa, ya Allah nggak apa-apa, saya surga yang paling bawah ya Allah. Nggak boleh kayak gitu.
Iya, kalau dimasukkan, karena di bawahnya lagi sudah neraka. Minimal kalau kita berdoa tingkat 100, kalau misalnya turun-turun jadi 99 lah. Karena ternyata tingkatan seorang hamba di hadapan Allah itu tergantung kan ini. Ini lihat langit 7, di atasnya Sidratul Muntaha. Ini informasi dari Allah dan Rasulnya. Indi itu sebelahnya Sidratul itu ada surga. Nah, surga itu 100 tingkat. Nah, di atasnya tingkat 100 itu adalah arsy-Nya Allah. Maka kemuliaan seorang hamba itu sangat ditentukan oleh apa? Oleh apa? Sejauh mana hamba itu semakin dekat dengan arsy-Nya Allah, maka semakin mulia. Maka itu nanti kalau ada di sana disebut Yaumul Majid. Apa itu Yaumul Majid? Hari penambahan. Itu terjadi di hari Jumat, mengikuti hari yang ada di bumi. Maka pada hari Jumat itu maka ahlul jannah, ya ahlul jannah, dipanggil begitu. Suruh mereka keluar semua, suruh berbelanja di pasar surga. Maka mereka keluar dari rumah surga mereka dengan memakai jubah kemuliaan. Dan jubah kemuliaan itu menandakan dia itu di derajat keberapa, di tingkat dia itu berada di makom yang kemari, itu kelihatan dari jubahnya. Maka setelah itu, setelah mereka belanja sepuas-puasnya, maka kemudian setelah mereka belanja sepuas-puasnya, kemudian apa yang terjadi? Allah memanggil mereka. Nah, agar apa? Seluruh penduduk surga suruh berkumpul di sebuah tanah yang lapang di surga. Tanah lapang di mana? Di surga. Tanah lapang di surga itu kemudian ada yang suruh duduk di mimbar. Jadi ada di antara ahli surga itu duduk di mimbar yang terbuat dari cahaya, level tinggi. Ada yang suruh duduk di mimbar yang terbuat dari emas, dari perak, dari lu'lu' wal marjan. Dan tingkatan yang paling rendah suruh duduk di tanah yang terbuat dari al-misk, dari kasturi. Itu tingkatan yang paling saat itulah kemudian apa? Allah turun menemui para penduduk surga. Jadi kayak gitu ya. Tingkatannya sudah jelas. Ya. Jadi kayak gitu. Sudah ya? Maka hari ini kita menginginkan atau berharap bahwa kita itu sekali lagi kita hari ini berkumpul di dunia, kemudian nanti berkumpul di berkumpul di surga. Kalau nanti di akhirat doang belum tentu loh, belum. Kita melewati tahapan-tahapan yang panjang. Loh, kita itu kan Ustaz sudah nyampaikan toh bahwa nanti itu kalau di Yaumul Mahsyar aja 50.000 tahun. Kita terlunta-lunta loh, Bu. 50.000 tahun. Kecuali jenengan punya bekal yang cukup. Apa bekalnya? Hadir di majelis Quran itu salah satu bekalnya. Ya. Jadi hari ini kita itu lagi investasi, lagi menabung untuk kehidupan kampung akhirat kita. Jadi seperti itu ya. Maka pesan Ustaz sebagai bapak kalian dalam agama ini, pertama, ayo memulai kembali, mulakan dengan niatan yang bersih. Ayo semua niatannya diperbaharui, diperbaiki, hatinya disucikan, penuh rasa tawadu, dibersihkan, disucikan hatinya, penuh rasa tawadu dan rendah hati dan hanya mengharapkan keridhaannya, dibersihkan. Yang kedua, setelah niatnya diperbaharui, yang kedua azamnya harus kuat, tekadnya harus kuat. Saya harus tekadnya belajar dengan baik dan menguasai ilmu. Tekadnya harus begitu. Kalau jenengan bisa nggak ya nanti gitu ya, gitu ya. Misalnya hukum tajwid itu ada 50 hukum, ditambah lagi dengan misalnya gharibnya misalnya. Itu banyak sekali hukumnya di dalam Quran. Di dalam ketika kita belajar Quran dalam hal yang adalah tahsinul qiraah itu, gitu ya. Maka kita harus punya azam, ya Allah mampukan saya. Ya. Kemudian yang ketiga baru, pertama niatnya dibenerin, azamnya dikuat. Yang ketiga bersungguh-sungguh. Jenengan kudu bersungguh-sungguh, kalau enggak tidak bisa mendapatkan ilmu ini. Bersungguh-sungguh gitu ya. Maka pernah saya sampaikan di manajemen, terkait dengan manajemen dan juga pengurus KLC, bahwa tahapan kita itu ada 4T 1 ADS.
di konsep eksekusi 4T 1 ADS. T pertama tasinul kiroah. Nah ini sekarang lagi tasinul kiroah. Tasinul kiroah itu mulai kapan? Mulai level ula sampai wusto. Nah, wusto. Jadi kan harus menyelesaikan ini dengan baik. Kan harus menguasai 2 kitab. Kitab yang kemarin ula dan kitab sekarang wusto. Harus menguasai biar nanti bisa masuk T kedua. Tasinul kiroah sudah. Yang kedua apa? Tahfizul Quran. Nanti itu di apa? Di level eksekusi ulia nanti sudah mulai menghafal Quran. Tahapannya begitu. Nanti insya Allah sudah Ustaz sudah punya draft. Nanti Ustaz kompromisikan ke manajemen, ke Sasil, ke Burini dan kawan-kawan di KLC terkait dengan hafalannya. Tahfidzul Quran itu T kedua, tahsinul Quran T kedua, tahfidzul Quran. Kemudian naik T ketiga nanti udah hafal. Nanti Ustaz menyiapkan draft kurikulum yaitu apa? Yang ketiga itu adalah terjemah Quran. Terjemah Quran itu kita harus menguasai perkata mufradatnya, mufradat fil Quran. Nah, contoh misalnya yang kalau panjenengan sudah hafal kan surat An-Naba? Sudah. Ayat pertama gimana? Ya, jadi kita tidak sekedar hafal itu, tapi kalau sudah level T3 terjemah gitu, maka kita harus tahu amma tentang apakah gitu kan, ya tasaalun, mereka saling bertanya. Jadi kayak gitu, itu namanya terjemah. Nah kemudian kalau sudah menguasai yang dihafal, yang kita hafal kita tahu terjemahan perkataannya, baru masuk T keempat apa? Tafsir Quran, baru dijabarkan, ditadabbur gitu ya. Itu 4. Tapi ini butuh waktu yang panjang. Ya, waktu yang panjang Pati ini ya. Godaan-godaan. Ya itu ya. Makanya kita memang nanti akan digoda, akan diuji semana tingkat kesungguhan kita. Begitu? Nah, kemudian setelah 4T, 4 aja T-nya. Kalau di Hongkong ada T12 kan, kita cuma T4. Katanya T12 sekarang. Iya kan? Ya. Ya. Nah, katanya T12-nya kita T4 saja cukup. Tapi 1 ADS. A apa? Setelah kita tafsir Quran, kita harus bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Harus dipraktekkan ilmu yang sudah dikaji ya. Harus dipraktekkan. Namanya praktek itu ya. Itu apa? Amal. Kemudian setelah kita 4T 1A, kemudian 1D. D itu apa? Setelah mengamalkan, mendakwahkan. Kewajiban jenengan itu panjang. Setelah amal, dakwah, kemudian 1S yaitu sabar dalam mendakwahkannya. Itu konsep di eksekusi yang nanti ini eksekusi ini dikelola oleh KLC ya, oleh di koordinatornya Burini ya. Jadi gitu. Jadi kita masih Usto ini dan harapannya nanti targetnya Ustadz sudah menyampaikan ke Ustadz Zulfirman dan ke Burini. Nanti targetnya untuk Usto ini kita wisuda bareng ITN Hongkong angkatan 9. Jadi kan nanti insya Allah nanti ada imtihan awal, kemudian nanti ada imtihan akhir, ada ujian ya, untuk bisa mengikuti wisuda akbar. Wisuda akbarnya kapan nanti insya Allah dibarengkan dengan wisuda angkatan 9 ya. Kapan? Kapan? Tanggal? Coba dicek Bu. Desember apa Januari? Desember 2004. 2024. Oh, tadi saat ngomongnya 2004. Iya, bagus. Fokus enggak? Iya, bagus sekali. Kok masih ingat sih Bu Nuryanti? Pasti ini orang Madiun ini. Lupa dia mah. Oh iya. Iya. Delok Ponorogo berdekatan ya duduknya ya. Ya. Ya, jadi nanti kita targetnya Desember 2024 wisuda. Jadi maka nanti maksimal di pertengahan tahun imtihan awal. Kemudian nanti sebelum Desember imtihan akhir. Nah, jenengan nanti imtihannya
kita apa namanya, biasanya ada apa namanya, ada dua ya, ada apa namanya ujian tulis, kemudian ujian praktek, langsung talakinya itu. Nanti lisan, ujian tulis dan ujian lisan, jadi gitu ya. Nah, tetap aja ujian tulis ya, gitu ya. Nanti itu insya Allah draftnya sudah jadi di laptopnya Ustaz sampai ke wisuda itu. Nanti tinggal Ustaz untuk stimulisasinya koordinasi dengan Bu Rini dan Ustaz Zulfirman biar nanti jelas. Jadi nanti harapannya nanti jenengan wisuda Tibun Nabawi sudah tambah wisuda Quran. Semoga itu menjadi bekal awal untuk terus menggapai prestasi yang terbaik di hadapan Allah. Baik, mungkin demikian. Selamat belajar buat panjenengan semua dan ayo kita bahagia hari ini. Bahagia Ustaz. Enggak, Ustaz itu senang ketemu kalian, serius loh ini. Sama. Oh, iya, bahagia. Sama. Antara kita kalau jemput itu ya, lihat guru itu seperti anak kecil ketemu orang tuanya gitu. Iya. Sini nak. Gak mau jingkrak kan malu. Masya Allah ya. Iya. Jujur kan. Ketemu Ustaz semalam, mau ketemu Ustaz Firman, Ustaz Abid. Gak bisa tidur. Ya Allah. Saking senangnya Ustaz, kalau bisa nggak bisa, tapi ketemu tuh. Iya. Yang penting ujian bisa dan ketemu gitu kan. Ya betul caranya ya. Apa anda seperti bertemu ya? Oh, gitu. Oh, keren Ustaz Firman. Insyaallah. Iya. Jadi beda. Iya. Jadi memang kita harus berubah. Gitu ya. Silakan. Mungkin pengantar dari Ustaz sekali lagi selamat belajar, selamat menikmati sajian menu dari Allah hari ini. Semoga jenengan bisa menikmati sampai hati yang paling dalam, sampai Allah itu mengingat kita terus gitu ya. Kalau Allah ingat kita, Allah pasti memandang kita dengan kasih sayangnya. Sehingga kalau sudah Allah memandang kita dengan kasih sayang, apapun kenyataan hidup kita nyaman. Allah menguji kita dengan sakit, kita nyaman. Alhamdulillah. Allah menguji dengan kenikmatan, kita bersyukur alhamdulillah. Jadi suasana jadinya nyaman. Mungkin begitu ya. Dan sekali lagi Ustaz atas nama lembaga dakwah Cahaya Quran ini sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan kasih kepada beliau, kepada ini ya teman setia, teman sejati ya. Ya, karena seharusnya berangkat jam 1.40, tempat duduknya terpisah. Akhirnya berangkat jam 4.15, tempat duduknya berjejer. Memang gitu ya. Kodarulahnya begitu ya. Iya. Iya, tapi akhirnya duduknya kita bisa duduk bareng, ya, minum bareng, makan bareng, tidurnya bareng, tapi tempatnya sendiri-sendiri. Gitu saja. Oke, jazakallahu khair Ustaz atas kebaikan panjenengan. Harapannya kita amal jamaah ini, kita berminta dalam kebaikan ini jangka panjang Ustaz. Ustaz siap. Insya Allah ya, kayaknya jangka panjang ya. Tadi loh sampai satu ades itu panjang gitu ya. Ya semoga Allah memberikan kita semua umur yang panjang dan amal yang soleh. Dan malam ini mungkin begitu yang bisa Ustaz sampaikan. Nanti langsung silakan nanti Zulfirman nanti dipandu sama Bu Rini jika ada hal yang lain yang perlu dibantu. Wallahu ta'ala alam. Ustaz akhiri wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.